Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali lagi, kita di Menara Doa Online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu ya Bapa, kami memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap waktu, setiap hari kami merindukan Engkau ya Bapa. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan menaikkan syukur kami kepada setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, Engkau bertahta di setiap pujian kami. Kiranya Engkau melawat kami semua ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita nyanyikan bersama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama dari awal, dengan segenap hati kita nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari semuanya kita angkat suara kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, kami percaya kepada Engkau Yesus. Sepenuh hidup kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami hanya akan ucapkan syukur bagi Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi kita sembah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita sembah Raja di atas segala raja. Dia mampu mengubah air menjadi anggur. Dialah yang mampu merubah kutuk menjadi berkat. Mari umat Tuhan, mari kita datang pada Dia, berserah penuh, bersandar hanya pada Dia. Mari serahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya.
heka shakara la bala 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 baba 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 la bala 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 shara la bala 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 la bala 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 la bala 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 baba 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 shakara la bala 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 bala. Oh haleluya, terpujilah Yesus. La bala 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 la bala 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 shakara la bala bala. Oh yes Father, semua oleh karena anugerah, oleh kemurahan Yesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kita nyanyikan bersama, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semua umat Tuhan imani, kita akan diberkati. Katakan, aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari semuanya lebih dalam lagi imani. Aku percaya, berkat-Mu
Haleluya Yesus. Ini saatnya kami naikkan doa kami bagi umat-umat-Mu, bagi bangsa dan negara kami Yesus. Benar Tuhan, sungguhlah kebajikan, kemurahan-Mu Tuhan mengikuti setiap kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang setia kepadamu Tuhan, yang selalu duduk di dalam pelataran-Mu Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu yang berkata, berbahagialah setiap kami yang senantiasa duduk di dalam pelataran-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Di dalam ruangan menara doa ini Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Yang mengikuti tayangan menara doa malam hari ini. Untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami bersehati berdoa Tuhan. Untuk Bapak El Haryanja Tuhan. Untuk Bapak Yohanes Sugiarto. Untuk anak-Mu Ride Malina Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu saat ini. Sakit penyakit mereka Tuhan. Kami bawa kepadamu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu. Penyakit anak-anak-Mu disembuh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka menerima kesembuhan daripadamu malam hari ini. Lewat iman percaya mereka kepadamu. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Setiap mereka yang boleh menaikkan doa-doa mereka dalam lecet Tuhan. Setiap pergumulan mereka. Mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Mereka yang merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan beri Tuhan Yesus. Keturunan ilahi daripadamu Tuhan. Terima kasih biarlah terus tayangan menara doa ini. Sungguh menjadi berkat Tuhan. Ada banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa kami rindu. Mengikuti tayangan menara doa ini Bapa. Setiap mereka boleh diubahkan Tuhan Yesus. Menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Secara khusus Tuhan. Untuk pemilu yang besok boleh diselenggarakan Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Orabaya shikaya ralabaya sana. Kami minta kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kami percaya bahkan Tuhan Engkau telah memilih pemimpin yang terbaik daripadamu untuk bangsa kami. Presiden dan wakil presiden yang terbaik. Yang takut akan Tuhan Yesus. Yang memiliki jiwa toleransi Bapa. Yang mau melakukan tugas-tugas Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Yang rendah hati Tuhan. Yang tidak Tuhan kompromi dengan dosa. Kami percaya Tuhan Yesus. Untuk setiap legislatif juga Tuhan. Biarlah terpilih yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua penyelenggara Tuhan untuk pemilu ini. Semua KPPS yang sudah ditunjuk Tuhan Yesus. Biarlah setiap mereka boleh menjalankannya dengan hati nurani yang tulus, yang murni Tuhan Yesus. Yang berpegang kepada takut akan Tuhan. Terima kasih kami berdoa di setiap provinsi demi provinsi Tuhan. Biarlah pemilu ini terselenggara dengan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus untuk hasil quick count Tuhan. Hasil yang terbaik Tuhan. Tuhan beri untuk bangsa ini Bapa. Setiap paslon Tuhan menerima keputusan dengan Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Menerimanya Bapa dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan doa kami. Biarlah hanya hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau
untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengidap sakit kanker. Aku minta Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami penyakit ginjal, ya Tuhan, liver, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang ya Tuhan menderita sakit autoimun. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Tuhan, sembuhkan anak-anakmu semua yang sakit hari ini. Aku tahu Kau mengasihi mereka. Tuhan tolong angkat ya Tuhan sakit penyakit mereka. Dan hari ini aku berdoa, biar kuasa-Mu akan bekerja. Mematahkan belenggu, jeratan, ikatan hutang. Dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang terikat, dibelenggu dengan roh ketakutan. Ya Tuhan, karena mereka memiliki hutang. Kami tahu ini bukan sekedar angka rupiah, tapi ada roh, spirit yang mengikat mereka. Sehingga mereka terintimidasi dan mengalami ketakutan. Aku berdoa dengan kuasa-Mu, bebaskan mereka ya Tuhan dari ikatan ini. Berikan hikmat tuntunan firman-Mu, sehingga mereka bisa keluar dari jerat hutang ini. Hidup dalam terobosan kemerdekaan keuangan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan ya satu firman Tuhan masih tentang pemulihan. Ya, saya percaya Tuhan bisa memulihkan apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya akan bahas ya secara khusus mengenai pemulihan dan mujizat bebas hutang. Ya, mujizat bebas hutang. Saya percaya saudara Kristus ya bahwa Tuhan mau saudara dan saya mengalami yang namanya kemerdekaan dalam keuangan. Nah pertanyaannya gini, mengapa kita perlu mengalami pemulihan dan mujizat bebas hutang? Saudara tahu nggak, utang ini bukan cuma sekedar angka ya, angka rupiah yang dimana kita pinjam dari orang itu saudaraku. Tetapi sebenarnya saudara, kalau saudara kita mau menyadari, ya kan dibalik daripada kebiasaan kita atau keyakinan kita untuk memenuhi kebutuhan kita bisa pinjam kok ke orang. Itu sebenarnya ada spirit saudaraku. Ya, kalau orang udah terjerat dengan utang, itu spiritnya saya melihatnya spirit apa? Saudara, banyak hamba Tuhan juga berkata bahwa ini spiritnya spirit Goliat. Spirit Goliat. Saudara, spirit Goliat itu apa? Goliat kan berusaha terus menerus dengan perkataannya mengintimidasi, melakukan teror, menebarkan rasa takut dan rasa malu kepada bangsa Israel. Nah spirit ini, saudaraku, yang bekerja menyerang orang-orang yang terjerat dengan hutang. Khususnya mereka yang tidak bisa bayar hutang apalagi. Saudara Kristus, ini enggak main-main. Nah, hutang juga kalau kenapa kita harus bebas dari hutang? Saudara, ketika Alkitab sendiri katakan Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 7 maksud saya. Yaitu apa? Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi apa? Budak dari yang status orang yang berhutang secara rohani, secara itu saudara, dia statusnya tuh rendah, di bawah, menjadi budak, bukan jadi orang merdeka, jadi budak. Budak tuh bicara kerja, enggak dibayar, enggak ada masa depan, enggak ada warisan, itu budak, status budak saudara Yesus. Nah, ada banyak orang Kristen yang terjerat hutang, mereka tuh enggak menyadari bahwa ini sebenarnya bukan soal angka uang. Gak punya duit, aku gak bisa bayar. Tenang, aku bisa bayar nanti, aku bisa utang dulu. Ini tuh adalah saudara kuasa gelap sebenarnya. Yang ingin membuat kita anak-anak Tuhan, sebenarnya kita anak Tuhan. Diubah statusnya jadi apa saudara? Jadi hamba, jadi budak. Bukan hati hamba,
tapi budak ikatan. Ibu bapak Yesus, sehingga mereka hidup dalam apa? Dalam perbudakan dan hidup tanpa pengharapan. Nah, hari ini saudara, saya ingin saudara punya janji Tuhan. Karena kalau Tuhan mau buat mujizat, kalau Tuhan mau memulihkan dan melakukan mujizat dalam hidup kita, saudara dan saya harus punya firman, bukan cuma di pikiran. Tapi juga di mana? Sampai ke lubuk hati. Nah, ini firman yang di lubuk hati ini akan bekerja. Nah, saya ingin saudara ayat firman ini saudara simpan di dalam lubuk hati saudara. Ya, nanti saya ajarin. Kalau kita ada firman di lubuk hati, maka firman itu akan bekerja. Akan bekerja, memberikan kita hikmat, ya kan? Keputusan harus kita ambil. Dan Tuhan akan kondisikan orang-orang untuk nolong kita. Keadaan-keadaan yang bisa membuat kita bisa lepas dari jerat utang. Hidup dalam kemerdekaan keuangan. Ya, ayatnya apa? Ulangan 15 ayat 4 sampai 5 kita baca dulu. Ya, ini janjinya. Kita baca sama-sama. Ayatnya 1, 2, 3. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asalkan, ingat saudara, promise, ada premis. Di mana ada janji Tuhan, di situ harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa? Asalkan saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara dengarkan simpan ini firman. Nanti Tuhan akan dengarkan, nanti Tuhan akan tuntun apa yang harus kita lakukan untuk bisa ngalami yang namanya bebas dari jerat hutang. Dan saudara mengalami yang namanya pemulihan keuangan, terobosan keuangan. Saudara percaya Tuhan akan memberkati saudara? Saudara percaya tidak ada lagi orang miskin di tengah-tengah kita? Katakan amin. Saya percaya ini. Kita harus yakini. Ya, karena apa tujuan Tuhan? Melakukan, ya kan, membuat kita bebas dari utang. Saudara, ada tujuannya, ada maksud Tuhan. Ya saudara, semua ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita baca Ulangan 15 ayat 6 dan 8 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan jadi orang yang banyak utangnya, tetapi banyak piutangnya, memberi pinjaman. Maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ini tujuan Tuhan, ini kehendak Tuhan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketujuh kita baca, jika sekiranya ada di antaramu, nah ini ada syaratnya, premisnya lagi. Jika ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Dengan bahasa sehari-hari gini, kalau kamu lihat ada orang miskin, dia makan aja nggak punya, dan kamu sudah diberkati berlipat kali ganda, jangan genggam tanganmu yang isinya duit, jangan genggam tanganmu yang isinya beras, bagi. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ini penting, ya kan? Terus di sini katakan ayat 8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Dan apa? Memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya. Sehingga seberapa ia perlukan. Saudara, dalam beberapa minggu ini, dalam 1 minggu ini saya bicara tentang apa saudara? Janji Tuhan tentang apa? Pemulihan 3 hal. Apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tuhan akan memberkati saudara dengan kekayaan.
Tapi untuk bisa saudara dapatkan kehormatan, saudara gunakan kekayaan saudara dengan membuka tangan saudara, memberikan pinjaman, memberikan bantuan kepada saudaramu yang miskin. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Nanti kita akan lihat. Tuhan tidak cukup dengan kehormatan, Tuhan akan berikan kehidupan, yaitu pewahyuan firman Tuhan. Saudaraku, ya kan, supaya apa yang Tuhan sudah berikan yang namanya kekayaan itu bisa dilindungi, dipelihara, dan saudara kehormatan, ya kan, saudara karakter kita akan bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana caranya mengalami pemulihan dan mujizat bebas hutang? Saya percaya saudara, ini nih tidak ada lagi orang miskin antara kamu. Ini ayat bukan cuma untuk 1 atau 2 orang. Dan mujizat pembebasan hutang bukan hanya untuk 1 atau 2 orang. Saya percaya untuk semua orang yang percaya kepada Yesus dan menyimpan firman Tuhan ini di dalam lubuk hatinya. Katakan amin. Ya, bagaimana caranya? Saudara mau belajar hari ini? Kita belajar pelan-pelan saudara ya. Yang pertama ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup membebaskan kita dari segala jerat hutang. Katakan amin. Dia sanggup. Ya kan? Tuhan sanggup membebaskan kita dari jerat hutang dan memberkati kita. Ya kan? Berlimpah-limpah. Saudara, ya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus percaya. Kita harus memiliki iman percaya kepada Yesus bahwa dia sanggup melakukan mujizat, ya kan? Penghapusan hutang bagi kita. Kenapa? Harus ada iman percaya. Ibrani 11:6 katakan, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita mau melihat, ya kan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudaraku, maka untuk bisa membuka yang namanya, saudaraku, ya kan, pintu ini, pintu berkatnya, yaitu dengan cara apa? Kita harus memiliki iman. Katakan memiliki iman. Ya, saudara harus memiliki iman. Nah, iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Saya mau kasih firman Tuhan. Bahwa Alkitab mendokumentasikan, mencatat saudaraku, fakta-fakta tentang kisah-kisah orang-orang yang mengalami mujizat bebas hutang. Banyak saudara, banyak sekali. Saya cuma mau bagikan beberapa aja lah. Ya kan? Yang pertama, ada seorang janda seorang nabi. Suaminya seorang nabi meninggal, bukan meninggalkan warisan tapi meninggalkan utang sangat banyak. Dan si janda ini saudara punya 2 orang anak laki-laki. Dia tidak bisa bayar karena dia nggak ada kerjaan. Nggak ada sumber penghasilan. Nah, si penagih hutang sudah kasih deadline. Kalau kamu tidak bisa bayar, maka kedua anakmu akan aku ambil menjadi budak. Ya kan? Nah, si janda ini, saudaraku, dia datang kepada hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Saudara tahu Nabi Elisa mendengarkan itu. Dan Nabi Elisa berkata bahwa kamu punya apa? Kalau orang sudah banyak utang dan sekarang didesak untuk bayar utangnya, biasanya selalu yang dia lihat adalah apa? Yang tidak ada. Bukan apa yang ada, tetapi apa yang tidak ada. Ibu ini jawab, aku gak punya apa-apa. Gak ada apa-apa. Enggak, coba kamu lihat di rumahmu ada apa. Lalu dia teringat, saya hanya punya sedikit minyak dalam buli. Oke, dari apa yang ada itu, Tuhan akan buat mujizat pelipat gandaan. Sekarang, kamu sedang mengalami trauma, stres, depresi. Karena suamimu punya pinjaman. Sekarang kamu pergi ke tetanggamu. Datangi dan ketuk pintunya. Pinjam. Bukan pinjam uangnya. Tapi pinjam apa?
pinjam daripada tempayan, buli-buli. Bawa masuk ke rumah. Apa yang kamu takuti, hadapi ketakutan kamu. Karena kalau kamu hidup dalam ketakutan, kuasa Allah tidak akan pernah bisa bekerja. Kalau kamu hidup dalam kekhawatiran, kuasa Allah tidak akan bisa bekerja. Jadi untuk bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran, kamu harus hadapi apa yang kamu takuti itu. Ketakutan yang kamu miliki timbul karena kamu punya pinjaman yang kamu belum bisa bayar. Sekarang kamu pinjam buli-buli. Bawa masuk ke rumah, pintunya ditutup, lalu minyak yang sedikit yang kamu punya dalam satu botol itu, tuang ke semua tempayan yang kosong itu. Yang kau pinjam dari tetanggamu. Saudara apa tadi? Janda ini mendengarkan, melakukan perintah firman Tuhan dari Nabi Elisa. Dia tuang saudara dari satu botol kecil minyak ke tempayan satu penuh, tempayan dua penuh. Semua tempayan isi minyak penuh. Setelah tidak ada lagi tempayan yang kosong, minyak itu berhenti. Lalu janda itu ngadep lagi ke Nabi Elisa. Berkata bahwa sudah jadi minyak luar biasa. Sekarang ini minyaknya kamu jual. Ya kan? Jadiin duit. Ya kan? Lalu duit itu bayar utang. Lalu sisanya kamu buat pakai untuk modal usaha kamu. Yang ngerti katakan amin. Si janda ini ngalami apa? Mujizat, penghapusan, pelunasan, pembebasan hutang. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara pernah dengar gak cerita di Nehemia pasal 5? Itu tadi 2 Raja-Raja pasal 4. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 12 itu bicara tentang apa saudara? Satu bangsa ini punya utang dengan saudaranya. Dengan saudara-saudaranya punya utang. Mereka hidup dalam ketakutan. Nehemia datang. Nehemia kumpulkan orang-orang kaya itu. Yang memberikan pinjaman. Nehemia bilang, ya kan, suruh orang-orang itu bebaskan mereka hutangnya. Ya kan, kamu bebaskan hutang juga, kamu juga gak akan miskin. Tapi Tuhan akan berkatin kamu. Singkat kata saudara, satu bangsa bebas hutang. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang saya kasih lagi contoh lagi di perjanjian baru tentang apa? Saudara, pajak itu adalah utang. Pokoknya kita ini namanya manusia, itu punya utang seumur hidup kita. Yaitu apa saudara? Pajak. Kita semua harus bayar pajak. Saudara, itu utang pajak. Yesus sebagai manusia, dia pun kena pajak. Saudaraku, kan ada 2 pajak kalau orang Yahudi ya. Pertama pajak untuk kaisar. Yang kedua pajak untuk bait Allah. Ya perpuluhan itu saudaraku. Itu 2. Nah Yesus sebagai manusia, warga negara di saat itu, dia harus bayar pajak. Lalu dia tagih untuk bayar pajak. Apa yang Yesus buat untuk bayar pajak? Yesus suruh Petrus mancing. Dapat ikan. Di mulut ikan keluar apa? Keluar uang. Dan uang itu untuk bayar pajak. Saudaraku Yesus Kristus. Saya ingin beritahu kepada saudara. Bahwa apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Apa yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Tuhan yang sama akan melakukan juga buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara dengar baik. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemerdekaan keuangan, membebaskan saudara dari jerat utang. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya adalah saudara baca Alkitab tentang orang-orang yang mengalami pembebasan daripada hutang. Saudara, Alkitab katakan Yesus itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Itu yang pertama. Saya yakin saudaraku, setiap kali kita punya tagihan. Setiap kali kita punya proyek, Tuhan suruh lakukan ini dan itu. Ke depan kita melihat bahwa kita harus bayar. Tapi satu hal yang saya punya keyakinan bahwa, ya kan, Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma kita percaya bahwa Allah itu sanggup membebaskan kita dari utang.
Saudara yang kedua, saudara harus punya iman. Bahwa Allah pun bukan cuma sanggup, tapi dia juga berkeinginan kuat. Dia menghendaki setiap kita terbebas dari jerat hutang. Saudara percaya, katakan amin. Katakan amin. Ya, ini kehendak Tuhan. Pak Sabta tahu dari mana kalau Tuhan tuh mau saya ini bebas hutang? Dari firman-Nya. Di mana firman-Nya ada enggak? Ada. Ulangan 28 ayat 12. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit atau sorga. Untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi apa? Pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Artinya apa saudara? Saudara bebas hutang. Yang ngerti katakan amin saudara. Justru saudara beri pinjaman, beri utangan kepada orang lain. Ini kehendak Tuhan. Kalau Tuhan telah menghapuskan hutang buat banyak orang, sekali lagi Tuhan akan lakukan juga itu kepada saudara. Karena dia punya keinginan saudara terbebas dari segala jerat hutang. Yang percaya katakan amin. Ya, saya yakin. Kalau menurut saudara mungkin, Pak, mana mungkin, Bapak enggak tahu, aku enggak ada lagi uang, enggak punya penghasilan apapun. Dengar baik, sepanjang saudara punya iman, saudara percaya Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu. Bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara terus perkatakan ini, saya yakin kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara harus yakin punya keinginan nih. Nah, ada satu ayat, saudaraku. Kadang kita harus berani. Ini semua tentang doa ya, bukan angan-angan. Saudara baca firman, saudara doakan firmannya saudara dapat. Lalu saudara bisa berbicara kepada ini kan. Saya pernah sering bersaksi ya di sini ya. Waktu Tuhan suruh kita membeli tanah seluas kurang lebih berapa? 63.000 meter persegi atau 6 hektar. Saudaraku, ya pada waktu itu saya yakin itu Tuhan yang suruh. Tapi dalam perjalanannya rupanya persembahan daripada jemaat itu rada seret, di mana kita cuma bisa cukup untuk operasional gereja, tapi tidak bisa untuk nyicil daripada pembelian tanah ini. Saudaraku, tiap bulan kita harus nyicil. Sekarang tidak ada. Nah saat itu ini kan utang yang harus dilunasi. Saudaraku, saya cuma berbicara sama Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup untuk lunasi. Kalau Tuhan mau gerakan 1-2 orang untuk lunasin tanah ini, saya rasa itu gak ada masalah. Buat Tuhan itu mudah. Yang kedua, Tuhan juga gak mau saya ini punya terikat hidup saya sebagai pendeta dengan utang. Lalu jadi malu, terintimidasi, terteror Tuhan. Nah, lalu saya bicara sama Tuhan begini dalam doa saya. Saya tiba-tiba dapat hikmat, saya duduk di satu bangku, lalu di bangku saya ambil bangku kosong. Seolah-olah tuh saya tuh sedang berbicara 4 mata dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan di dalam hadirat sambil nangis nih. Karena ini aduh susah banget nih, ini gimana. Saya yang ngomong gini, Tuhan kalau Tuhan jadi saya. Kalau Tuhan jadi saya yang sedang menghadapi ini untuk pembayaran bulan per bulannya untuk cicilan tanah ini. Kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan? Saudara tahu, ayat ini yang Tuhan berikan kepada saya. Kasih tahu saya Tuhan. Kasih tahu saya Tuhan. Itu tiba-tiba waktu saya ngomong seperti itu kayak doa yang diajalin oleh Roh Kudus ya. Ya kan, plong, lepas. Ketakutan saya, beban saya tuh lepas. Beban takut, malu nantinya karena utang. Plong, lega. Saya yakin lunas ini. Lalu Tuhan tunjukin satu ayat waktu itu. Saya masih ingat. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Ini ayatnya. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Walaupun Tuhan memberi kamu roti
dan air serba sedikit. Namun apa? Pengajar. Pengajar ini P-nya besar atau kecil? P besar. Siapa ini? Roh Kudus. Ini Tuhan. Ya kan? Tidak akan menyembunyikan diri lagi. Pengajar. Matamu akan terus melihat dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saya mau beritahu kepada saudaraku. Ya, ketika saudara sedang mengalami tekanan, beban, jerat dari utang. Saya pernah ngalamin itu. Walaupun bukan utang pribadi ya, secara hidup, dalam hidup saya nggak mau punya utang pribadi. Ya, itu pasti utang karena saya pernah kerja di perusahaan, itu utang perusahaan. Saya melayani di gereja ini ya, utang di gereja karena beli sesuatu gitu saudaraku. Karena saya tahu saya gak mau jejali hidup saya dengan beban yang gak perlu saya pikul. Biarlah saya mikul beban untuk apa yang Tuhan suruh saya pikul. Ya kan, bukan karena beban masalah pribadi saya ya, yang gak perlu saya hadapi. Saya mau ngomong gini saudaraku. Ya kan, ketika saudara jangan jauh daripada Tuhan. Jangan jauh dari pengajarmu. Katakan amin. Kalau saudara bisa dekat, ya kan, saudara bisa jelas melihat dia. Dan saudara bisa jelas mendengar apa yang dia tunjukkan kepada saudara. Yang mengerti, katakan amin. Ada keputusan-keputusan penting. Kenapa orang yang punya utang, saudaraku, lalu setelah dia pusing dengan mau bayarnya gak ada, dia ambil keputusan. Bukan selesaikan masalah, tetapi timbul masalah yang lebih besar. Dia punya kebutuhan keuangan, dia punya utang sedikit, lalu muncul mulanya besar. Ya beberapa kita udah tahu mereka lakukan dengan ambil keputusan apa? Pinjaman online, pergi ke rentenir. Mereka kerja, untungnya untung normal, keuntungannya normal. Tetapi karena nunggu pembayaran untuk bisa dapat untung ini, saudara tersendat, ya kan? Lalu untuk bisa nutupin yang pembayaran di sini, pinjam rentenir, pinjam pinjol, yang utangnya melampaui keuntungan normalnya dia. Saya sangker di sini, akhirnya masalahnya jadi tambah besar. Tapi kalau saudara tanya Tuhan, ada aja nanti kepikiran. Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang saudara gak akan pernah kepikiran. Tapi itulah yang saudara jalani. Dan saudara akan melihat mujizat keuangan itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya ada beberapa orang berkata bahwa Pak saya kerjanya ini loh. Retail begini, begitu. Sampai ke daerah-daerah retailnya. Saya kerja gini. Tapi rupanya kerja ini gak memenuhi daripada kebutuhan saya. Gak cukup. Tiba-tiba saya cuma doa, saya minta gimana. Ketemu dari orang yang berkata, kan kamu kan udah punya networking tuh, jaringan sampai ke daerah-daerah. Dan ada kan bisnis ini nih. Ya, kasih contoh yang kemarin tuh adalah sarang burung walet. Kamu kan kenal orang-orang yang punya ini burung walet. Ya kan? Kamu bisa beli dari mereka hasilnya dan lain sebagainya. Kami akan bisa tampung, bisa beli. Saya punya jaringan begini. Dari orang yang cuma jualan apa saudara, cincin perak ke daerah-daerah yang hasilnya cuma terbatas. Akhirnya sekarang menjadi salah satu pemain sarang burung walet yang salah satu yang terbesar untuk Sumatera Selatan. Saudara yang kasih Kristus, ada banyak cara-cara yang Tuhan akan bisa buat, saudara, yang melampaui kita. Kita nggak bisa, kalau misalnya namanya utang, nggak bisa pakai matematika kita dengan akal pikiran kita. Kita butuh mujizat. Yang ngerti kata amin. Mujizat itu perlu iman. Iman itu perlu pengetahuan akan firman Tuhan. Nggak bisa iman digeden-gedenin, iman. Tapi nggak tahu apa yang dibuat. Nah ini saya akan tunjukin. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
Kalau kita lagi banyak utang, pas-pas, sesak rasanya. Kenyang enggak. Saudaraku ya kan? Ya kan? Tapi ada aja pas, ada aja pas. Tapi tetap ayo dekat sama Tuhan. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ya kisah kita, tiba-tiba kepikiran. Undanglah satu temen. Waktu itu temen yang udah almarhum, Pak Petrus Agung ya. Datang ke Palembang. Ngobrol-ngobrol, saya ajak dia berdoa. Beliau berdoa ke tanah kita. Waktu beliau ajak tanah, doa di tanah. Tiba-tiba beliau berkata, Pak Sabta, saya nabur deh untuk tanah ini deh 1000 meter ya. Langsung dia kirim transfer cash. Dari situ saudara iman saya melonjak. Pek, lebih besar lagi iman. Di dalam ibadah beliau cerita lagi. Tiba-tiba ada satu revival di tengah-tengah kita jemaat. Saudara mau memberi. Sejak saat itu saudaraku. Seperti Tuhan tuh buka tingkap langit. Jemaat membawa persembahan kita bisa cicil. Lalu ada satu teman yang saya gak pernah pikir. 1 bulan dia bisa tabur. Saudara 250 juta, 300, 500. Itu sesuai dengan cicilan. Singkat kata saudara. Ya kan? Tanah itu sudah lunas terbayar. Coba beri Yesus. Amin. Jadi yang namanya utang. Gak bisa. Kalau udah kejerat karena kita salah keputusan. Kita harus buat yang namanya apa saudaraku? Kita butuh yang namanya Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu yang ketiga terakhir saya mau ngomong ini saudara. Kita harus melakukan apa? Bukan cuma sekedar percaya, oke udah firman, percaya. Tapi ada tindakan iman. Katakan ngomong saya, tindakan iman. Saya mau ceritakan begini ya. Satu hari, Yesus bersama dengan ibunya Maria. Itu datang ke pesta kawin di Kana. Lalu saudara berjalannya waktu pesta pernikahan. Lalu ibunya melihat, mengenali. Ini pasti karena masih kerabatnya Maria ya. Masih saudaranya Yesus. Jadi katanya menurut tradisi Yahudi. Kalau yang namanya datang ke pernikahan itu suami istri. Tapi karena Yusuf tuh gak ada. Jadi Yesus anak pertama. Itu seperti kayak mewakili bapaknya. Datang di situ. Nah jadi Maria tuh lihat. Tidak ada anggur. Kalau tidak ada anggur. Ini malu. Malunya bukan seminggu, sebulan. Itu turun-temurun. Orang kan cerita. Itu waktu dia nikah. Bapaknya nikah. Kakeknya nikah. Itu memalukan sekali ada anggur. Ini hal yang sangat memalukan. Saudaraku. Lalu Maria berkata kepada Yesus. Ya kan? Mereka kehabisan anggur. Saya yakin Maria percaya Yesus sanggup untuk ubah air jadi anggur. Ya saudaraku. Dan saya yakin Maria juga percaya Yesus juga mau supaya pesta nikah ini mempelai. Ya boleh kata sepupunya Yesus ini tidak malu. Tapi dapat kehormatan. Apa jawaban Yesus? Mau apa kamu? Mau apa engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tuhan mau ngomong, gak ada urusan sama aku. Sepertinya kan gak dijawab ya doanya ya. Gak digubris permintaannya. Tapi lihat saudaraku, ini dia. Maria bukan cuma percaya Yesus sanggup. Saudara, mengubah air jadi anggur. Maria bukan cuma percaya bahwa Yesus ingin mengubah air jadi anggur supaya mempelai ini tidak malu. Saudaraku. Tetapi dengar baik saudara. Maria menunjukkan tindakan imannya. Ketika saudara, apa urusannya aku? Saatku belum tiba. Nggak kecewa, nggak marah. Kadang-kadang orang yang punya utang banyak. Aku udah doa pak. Aku udah ibadah pak. Aku udah minta. Tapi mana kok nggak ada hasilnya. Saya ngerti nggak maksud saya sih? Betul mana pak? Tuhan tunjukin dong iman, tindakan iman kita. Apa yang dibuat oleh Maria? Maria gak kecewa sama Yesus. Saudara baca di dalam kitab. Maria tuh gak pernah minta apapun sama Yesus. Cuman satu ini dia minta. Supaya keluarga kita tidak malu. Tapi Yesus bilang, apa urusan dengan aku? Waktu belum tiba. Tapi Maria tidak kecewa. Lalu dia pergi kepada pelayan. Dia pergi kepada pelayan.
Apa kata Maria? Apa yang dikatakan kepadamu? Apa? Buat itu. Itu namanya tindakan iman. Saya percaya bahwa Maria bilang pelayan, ayo siapkan. Siapkan tempayan. Siapkan tempayan. Siapkan juga air. Siapkan. Karena ini butuh loh. Kan dia yakin kok air juga jadi anggur. Kayak saudara. Ya kan? Tuhan bisa bantu saudara, tolong saudara. Untuk saudara bisa mengalami. Ya kan? Bebas hutang. Bisa melunasi semua hutang. Saudara siapkan apa? Tindakan iman apa yang harus kita lakukan? Sehubungan dengan masalah keuangan ini. Dan akhirnya kan kita tahu bahwa saya nggak tahu berapa lama kemudian, ya itu nggak dijelaskan 1 menit kah 1 jam kah 1 berapa kita udah tahu. Lalu datangin ke pelayan mereka, pelayan yang datang, ya kan? Coba kamu isi banyak-banyak air, cedok air dari tempayan itu, kasih ke pemimpin pesta. Ya kan? Pas waktu pemimpin pesta dia cedok kasih pemimpinnya minum. Wah ini anggur yang terbagus. Yang tidak pernah saya minum. Lalu pemimpin pesta. Dia datang kepada mempelai laki-laki. Ya kan? Ya kan? Aku tuh tidak pernah loh sebagai pemimpin pesta. Menikmati anggur yang seenak ini. Biasanya orang sajikan yang enak dulu. Baru yang gak enak. Tapi kamu nyajikan yang terbaik. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Harus ada tindakan iman. Harus ada tindakan iman. Karena Yakobus 2 ayat 17 katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Katakan amin. Jadi apa tindakan iman apa yang harus kita buat, saudaraku? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengubah cara kita mengelola keuangan. Kita harus mengakui kesalahan kita. Dan mengubah cara kita mengelola keuangan. Ya kita harus mengakui bahwa kita ini sudah bersalah dalam mengelola uang. Maksudnya gini saudara. Saya melihatnya orang itu ya. Punya masalah gak selesai-selesai. Masalah, kita ngomong masalah utang lah. Atau masalah di dalam keluarganya atau apapun. Karena dia ini selalu membohongi dirinya sendiri. Jangan suka bohongin diri sendiri. Maksud saya apa? Kalau kita selalu membohongi diri kita sendiri. Hal itu akan merugikan kita. Karena kalau kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Dan kalau kita tidak memiliki kebenaran, kita tidak akan pernah melihat mujizat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Maksud saya bohongin gini. Kita bohongin diri kita, tenang. Pasti bisa bayar lah. Udah tahu gak bisa dibayar. Tenang. Masih mau beli baju pulo. Bukan gak boleh baju. Pakai baju yang ada. Masih mau belanja, mau berangkat pula. Liburan nih. Di bulan Natal, di bulan Lebaran, ada rencana juga. Padahal utang ini man. Karena ini kita bohongin diri kita. Masih mau tampil, diakui orang, dilihat orang. Nah ini saudaraku. Jadi kita tidak boleh bohongin diri kita sendiri. Katakan amin. Jangan kita denial dengan masalah kita. Apapun itu, banyak orang gak akan pernah melihat Tuhan gak bisa bekerja. Jadi kalau kita bohongin diri, entah apa sih. Soal keuangan kah? Soal hubungan kita dalam keluarga kah? Soal bagaimana tentang anak kita. Kadang-kadang kita gak usah bohongin diri sendiri. Paling tidak kita akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya masalah dalam keuangan. Aku sudah gagal mengelola keuangan. Aku ini males Tuhan, gak pernah benar-benar tekun cari duit. Kalau ada duit langsung tunjukin ke dunia bahwa aku lagi berduit. Dan kadang-kadang kalau aku mau apa harus ada. Dan aku bisa tuh ngutang dulu. Gak pernah pikiran gimana bayarnya. Aku itu Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau berubah Tuhan.
aku minta belas kasihanmu buat aku. Yang ketiga katakan amin. Karena kalau kita menipu diri kita sendiri, kita akan jadi orang fasik loh. Pasti kita akan bayar utang itu. Ya, Mazmur 37 ayat 21 katakan apa? Orang fasik meminjam, dia berutang. Dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi tindakan iman yang harus kita lakukan adalah, saya percaya kita harus bertobat ini. Akui kesalahan kita. Lalu kita merubah, saudara. Ya kan? Coba saudara mulai hentikan, cek pengeluaran-pengeluaran apa yang membuat saudara mengalami defisit. Coba saudara lihat lagi. Ini hambur-hamburkan uang enggak? Perlu enggak beli ini? Perlu enggak? Masih perlu enggak? Apalagi karena sedang semuanya sama mepet. Saudara, katakan amin. Terus kalau saudara ada uang, fokuskan untuk apa? Lunasi utang itu. Itu namanya tindakan iman. Ini tindakan iman saudaraku. Ya kan? Bukan yang enggak. Dari diri kita berubah dulu. Gaya hidupnya. Seperti Bartimius. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berdoa. Iya dia berdoa. Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu Yesus jawab doanya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Supaya aku bisa melihat. Tapi sebelum Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang dia buat? Saudara, dia menanggalkan apa? Jubahnya. Memang pada masa Yesus, pada zaman Yesus dan juga Bartimius, kalau seseorang tidak memiliki kemampuan untuk cari duit, maka dia bisa melapor kepada ketua RT atau lurah, sehingga lurah akan memberikan dia jubah seorang pengemis. Itu sah. Tapi dia nggak mau diasosiasikan, diidentifikasikan sebagai pengemis lagi yang begitu. Aku mau jadi seorang yang memberi. Maka dia bilang, beri aku bukan uang, beri aku kemampuan untuk bisa melihat. Kalau aku bisa melihat, aku bisa bekerja. Aku bisa menafkahi diriku dan aku bisa memberkati orang lain. Saudara-saudari, ubah kebiasaan suka berutang. Tabung dulu baru beli. Bukan beli dengan utang. Jangan. Ubah kebiasaan. Dikit-dikit pinjam dulu. Besok aku ganti. Minggu depan aku ganti kalau ada duit. Ini jangan. Tahan diri. Ini namanya apa? Penguasaan diri. Dan sabar. Katakan amin. Jangan ubah kebiasaan gali lubang, tutup lubang. Cari. Ya kan? Mangsa. Kalau ya kan? Yang lembut, nah, ya kan, bayar untuk yang punya uang yang ganas. Ada kan yang kasih utang ganas dia. Kau udah bayar, aku penjarakan kau. Wah ini, tapi ada, ya kalau kamu ada duit lah kamu bayar. Nah itu pasti orang kayak gitu gak dibayar sama dia. Dia akan usaha cari pinjaman untuk orang yang ganas ini. Saudaraku, saya berdoa orang Kristen, kita semua kita mau. Bukan cuma masuk surga, tapi selama hidup jadi berkat. Diberkati. Katakan amin, jangan hidup gali lubang tutup lubang. Katakan amin. Ya kan? Yang kedua ini terakhir. Ya, tadi itu kan. Kita harus berdoa dan berbicara seolah-olah kita sudah bebas dari jerat utang. Katakan amin. Ya, harus ngomong. Jangan udah banyak utang ini ngomong apa saudaraku. Aduh aku lagi susah nih, mati aku nih. Utang kemana-mana ngomong seperti itu. Niat enggak mau bebas dari utang. Kalau saudara punya niat, saudara harus bisa berkata, buat pernyataan-pernyataan, memperkatakan firman Tuhan. Ya kan, yang menyatakan bahwa Tuhan akan sanggup untuk memberi kuasa bagiku untuk bebas utang. Saudara, saya ada kata-kata saudara gini. Tentang khawatir dan berdoa. Itu sama-sama sih. Ya, kekhawatiran itu adalah percakapan kita. Ketika kita khawatir, kita sedang bercakap-cakap kepada diri kita sendiri. Tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Itu khawatir. Apa? Khawatir adalah percakapan kita dengan diri kita sendiri. Tentang hal-hal yang tidak dapat kita rubah. Itu khawatir. Buat apa khawatir? Saudara, terus ngomongin. Akhirnya stres. Tetapi saudara,
berdoa. Daripada khawatir lebih baik berdoa. Berdoa itu adalah apa? Percakapan kita dengan Tuhan tentang hal-hal yang dapat Dia ubah. Katakan amin saudara, itu doa. Makanya pada kapan saudara harus berdoa? Ketika saudara mau melihat Tuhan melakukan mujizat, membebaskan saudara dari jerat hutang. Ketika saudara khawatir, saat itu saudara berdoa. Omong sama Tuhan. Katakan amin. Ya, berdoa, saudara berkata kepada diri saudara, kamu akan jadi bebas hutang. Kamu bukan cuman, Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan membuka tingkap langit dalam hidupmu. Curahkan berkat, memberkati semua pekerjaanmu Sabta. Sehingga kamu bisa memberi pinjaman kepada banyak orang lain dan kamu bebas pinjaman. Katakan amin. Oh, Yesus sudah berkata kan dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Katakan kata-kata kita, perkataan pada diri saudara, pada gunung itu. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Katakan amin. Masih ada banyak poin, saudara, poin yang secara umumnya, tapi saya ingin saudara yakin bahwa hari-hari ke depan ini pesan Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara. Dia akan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Katakan amin. Dia akan memberkati saudara. Ya kan, dengan apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara dengarkan lagi. Saudara catat baik-baik ayat-ayat firman Tuhan di sini. Saudara renungkan, saudara lakukan. Saya percaya mujizat masih ada buat saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, kita Allahku kan memenuhi. Kita makan perjamuan kudus saudara. Tuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Aku berdoa lewat perjamuan kudus ini, Tuhan, Kau berikan iman buat kami. Iman untuk kami bisa mengalami pemulihan dan mujizat, bebas hutang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja, mujizat terjadi. Kau tunjukin jalan, hikmat-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ya
anak-anakmu sedang terlilit hutang. Bahkan ya Tuhan, mereka tidak memiliki uang untuk bisa membayarnya kembali. Sehingga mereka menjadi sulit tidur Tuhan, mengalami ketakutan. Aku patahkan segala roh Goliat yang mengintimidasi, yang menteror, yang hidup mereka melalui ketakutan ya Tuhan, terluka. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, aku minta ya Tuhan, urapan kasih. Ya Tuhan, kasih yang melenyapkan ketakutan. Kau berikan iman buat kami untuk ya Tuhan mengalami pemulihan dan bebas hutang. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih pakai hidup kami untuk bisa ya Tuhan menjadi berkat, ya Tuhan memberikan pinjaman ya Tuhan kepada banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, investasi mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan, karir, studi anak-anak-Mu ini semuanya. Tuhan, biarlah ya Tuhan hari-hari ini menjadi hari-hari ya Tuhan di mana kebaikan, kemurahan Tuhan akan menyertai kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.